Selagi Adipati Pergolo disibukkan dengan persiapan perangnya, di Mataram, Sunan Agung tengah terlibat pembicaraan serius dengan seorang petinggi militer dari VOC. Pangeran Purboyo, Tumenggung Mertoloyo, Tumenggung Joyo Suponto, Tumenggung Alap-Alap dan para pembesar keraton lainnya yang juga hadir kini saling bertanya-tanya ketika petinggi Belanda itu menyerahkan hadiah pakaian kebesaran dari negerinya. Dengan sikap ramah yang dibuat-buat, Letkol Ledel kini berkata, "Hadiah ini adalah pakaian kebesaran di negeri kami, Tuan. Di negeri kami pun tidak sembarang orang bisa mengenakannya, kecuali mereka yang dekat dengan raja, Tuan. Setidaknya ini membuktikan bahwa bangsa kami ingin bersahabat dengan Tuan beserta dengan seluruh rakyat Mataram." "Ya, saya tahu. Saya tahu, Tuan," sahut Sunan Agung. "Yang membuat kami heran, ada kepentingan lain apa di balik semua ini, Tuan?" Wajah Letkol Ledel kini berubah menjadi kaku. Sungguh ia tidak menduga pertanyaan yang langsung itu. Dengan berpura-pura membuang mukanya, ia berusaha menghilangkan kesan aneh di wajahnya dan buru-buru berkata dengan nada yang belum berubah, ramah dan bersahabat. "Oh, tentu Tuan. Seperti yang aku katakan, bangsa kami ingin bersahabat dengan Tuan. Hadiah pakaian kebesaran ini adalah langkah awalnya. Selanjutnya, kami ingin menggalang kerjasama yang saling menguntungkan." Sunan Agung kini mengernyitkan dahi, sementara yang lain kini saling berpandangan. Namun sebelum ada yang berkata, Letkol Ledel kini melanjutkan kata-katanya. "Bangsa kami tahu bahwa tanah Jawa adalah gudangnya rempah-rempah. Karena itulah kami ingin menyewa beberapa daerah di wilayah kekuasaan Tuan, yaitu daerah Cirebon, Semarang, dan Jepara." Sunan Agung tidak segera menjawabnya. Kedua bola matanya menyisir para petinggi Mataram yang hadir di sana. Namun akhirnya ia kemudian bergumam pula, "Itulah yang merisaukan." "Kenapa, Tuan?" "Kerjasama itu saling menguntungkan dan kami berani membayar mahal. Untuk 3 daerah itu, kami berani membayar 25 juta gulden selama 25 tahun. Itu adalah jumlah yang sangat besar, Tuan. Dengan uang sebesar itu, Tuan dapat membangun kerajaan Tuan. Setidaknya membangun istana yang sangat megah, bahkan termegah di Asia Tenggara." Kembali, kini Sunan Agung terdiam. Dengan pandangan yang kosong, ditatapnya ujung-ujung daun kemuning yang melambai tersapu angin. Sementara sejumlah prajurit nampak hilir mudik dengan tombak yang siap di tangan mereka. Saya tahu itu, Tuan. Tetapi apa, Tuan?" "Sampean tidak paham, Letkol. Saya tahu 25 gulden itu adalah uang yang sangat besar. Namun potensi 3 daerah itu juga lebih besar, Tuan. Cirebon, Semarang, dan Jepara adalah bandar besar yang menghubungkan jalur perdagangan. Tidak saja Maluku, Malaka sampai Asia Tenggara, bahkan dari Persia hingga negeri Tuan." Letkol Ledel kini terkekeh.
Karena itulah Tuan, kami berani membayar mahal untuk ketiga daerah itu. Itu bagi Tuan. Bagi kami tidak begitu. Lalu, apa maksud Tuan? Kami mungkin akan berpikir ulang jika Tuan memilih daerah yang lain. Pintar juga Tuan. Sesuhunan Agung kini menyimak ucapan serdadu Belanda itu dengan perasaan yang campur aduk. Tanpa berpaling, ia pun kemudian bergumam. Sudahlah Tuan. Tiba-tiba saja kini perwira menengah Belanda itu tertawa terbahak-bahak hingga perutnya yang buncit ikut terguncang-guncang dengan kedua tangan yang menekan pada kedua sisi perutnya. Orang-orang yang mendengar itu pun kini terkejut. Sementara Tumenggung Joyo Suponto dan Tumenggung Alap-Alap saling berpandangan. Mereka tidak dapat menerima sikap para petinggi militer yang berani tertawa terbahak-bahak di hadapan Kanjeng Sinuwun. Namun mereka pun juga tidak bisa berbuat banyak karena Sesuhunan Agung sepertinya tidak menghiraukannya, memaksa beberapa pasang mata kini mulai memperhatikan tingkah laku Letkol Ledel yang dianggapnya sangat kurang ajar. Hah, lucu sekali. Lucu sekali, Tuan. Hah? Apanya yang lucu, Tuan? Bentak Pangeran Purboyo setelah ia tidak tahan lagi mendengar tawa yang memualkan dari mulut perwira kompeni itu. Apakah Tuan sengaja tertawa begitu di hadapan Kanjeng Sinuwun? Tidak, tidak Tuan, tidak. Bukan begitu maksud saya. Hanya saja, saya heran kenapa Tuan menawarkan daerah yang lain. Itulah yang menurut saya lucu. Karena jika untuk daerah lain, tentunya kami tidak akan membayar semahal itu. Tuan benar. Yang kami persoalkan bukan soal penawaran itu, tetapi sikap Tuan yang tidak tahu tunggu-tunggu. Suara Tumenggung Mertoloyo kini tajam bagai cemeti. Kedua bibir petinggi militer itu kini nampak bergerak-gerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Namun ucapannya itu ditelannya kembali ketika Tumenggung Mertoloyo telah mendahuluinya. Sopan santun Tuan itulah yang sangat kami sesalkan. Suaranya yang nyaring itu masih tetap lembut, namun nada suaranya mulai berubah menakutkan. Wajahnya kini berubah kaku, meskipun senyum tipis kerap mengambang dari kedua bibirnya. Namun di balik senyum tipisnya itu, hampir semua orang Mataram paham siapa Tumenggung Mertoloyo itu. Mereka pun mulai melihat arah pembicaraan Akul-Akuling Mataram yang sangat disegani. Karena itu, mereka tidak menjadi terkejut ketika Tumenggung Mertoloyo terus berkata, "Sekali lagi Tuan bersikap tidak sopan kepada Kanjeng Sinuwun. Saya berjanji Tuan, Tuan tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari ruangan ini." Suara Tumenggung Mertoloyo kini gemetar. Kedua alis mata Letkol Ledel kini seperti hendak menyatu. Warna kulit pipinya pun kini mulai berubah jingga. Namun sebelum sempat menjawab, Tumenggung Manduro Rejo kini tengah menengahinya. "Sudahlah, jangan diteruskan. Aku paham maksud dari Kakang Tumenggung Mertoloyo. Tetapi Tuan Belanda ini juga tidak salah. Ini hanya karena perbedaan kebudayaan yang berbeda. Yang perlu Tuan ketahui, kami bangsa yang berkulit sawo matang ini mempunyai tata aturan serta kepribadian yang kami warisi sejak zaman leluhur kami. Dan itu tentunya berbeda dengan di negeri Tuan. Karena itu sudahlah, jangan diteruskan." Mulut Manduro Rejo bagai terkunci ketika secara tiba-tiba Sesuhunan Agung berseru, "Paman Manduro Rejo." "Mohon ampun Sinuwun,
ujarnya sembari menekuk lehernya. Ternyata Sesuhunan Agung tidak melanjutkan ucapannya. Hingga beberapa saat lamanya suasana menjadi teramat hening. Sesuhunan Agung kini memahami arah pembicaraan Mandurorejo, terutama sikap dari Tumenggung Mertoloyo. Itulah sebabnya ia merasa lebih baik diam. Apakah aku yang keliru? Berkata Sesuhunan Agung dalam hatinya. Kenapa tidak aku usir saja orang-orang yang berambut jagung itu? Bukankah sikap Mataram jelas? Mataram akan mengusir mereka dari Batavia. Sekilas dipandangnya wajah perwira kompeni yang duduk dengan santai itu. Benar-benar sikap yang kurang mapan. Ternyata karena adat mereka memang demikian. Sesuhunan Agung kini juga hanya bisa terdiam. Orang-orang berkulit putih itu juga akan bersikap demikian bila berada di hadapan raja mereka sendiri. Begitulah ungkapan yang timbul tenggelam di hati Sesuhunan Agung, sehingga kerut-merut di sekitar mata dan dahinya kini nampak menjadi semakin dalam. Baiklah, aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Silakan kalian tunggu. Baik, Tuan. Tentu saja, Tuan akan menimbang-nimbang dulu. Aku tidak berjanji demikian, Tuan. Lalu, sampai kapan kami harus menunggu jawaban Tuan? Kalian tunggu saja kabar dari Mataram. Sesuhunan Agung kini menjawab dengan tegas. Baiklah. Kalau begitu, kami mohon diri, Tuan. Silakan. Sekali lagi, Letkol Leder berpaling. Sejumlah petinggi yang hadir dalam pisuanan itu saling berpandangan. Sebagian lagi justru tersenyum. Mereka mengerti arah pembicaraan dari junjungannya. Maka ketika perwira menengah Belanda itu kemudian bangkit dan meninggalkan pertemuan, mereka kemudian saling berbisik. Beberapa saat kemudian terdengarlah kata-kata dari Sesuhunan Agung. Tekad kita sudah bulat. Kita akan menggempur kompeni di Batavia. Aku menolak kerjasama itu. Celoteh suara burung kini kembali simpang siur di ruangan itu. Mereka baru berhenti ketika Tumenggung alap-alap mengangkat tangannya. Ada apa Paman Tumenggung alap-alap? Kasinggihan Sinuwun. Silakan Paman. Lalu bagaimana dengan Adipati Pergulo Sinuwun? Sesuhunan Agung kini menyandarkan punggung dengan tangan yang berlibat. Sambil tersenyum, ia kemudian melanjutkan. Pertanyaan yang bagus, Paman. Padi bukan prioritas, sehingga kita masih harus bersabar. Kecuali Paman Pergulo membuat ulah. Apa boleh buat? Terpaksa kita gempur. Sentiko tahu Sinuwun. Yang terpenting sekarang, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Aku tidak ingin gagal. Dan kau Paman Uposonto, bagaimana pelatihan para prajurit baru itu? Hamba Sinuwun, semuanya berjalan lancar. Bagus Paman. Bina mereka baik-baik. Aku yakin semangat kita mengusir orang-orang berambut jagung itu akan berjalan lancar. Di ujung kalimatnya yang terakhir, Sesuhunan Agung kemudian bangkit dan mengeluk lambungnya. Di luar, malam semakin tidur. Pertemuan itu kini telah selesai. Dengan langkah yang gontai, Sesuhunan Agung mengiringi para tamunya sampai di pendopo. Ia masih menyempatkan menyapu pandangan ke semua orang sebelum ia masuk kembali ke dalam istana. Seperti yang diungkapkan oleh Tumenggung Uposonto, semangat berlatih dari prajurit baru itu cukup membanggakan. Meskipun matahari telah mulai redup dan rembang petang, alun-alun Mataram
masih pula dijejali oleh para prajurit. Sinar sang Bagaskara yang mulai luntur tidak menggoyahkan semangat mereka. Para prajurit Mataram terus melatih dirinya tanpa mengenal lelah. Peluh yang berleleran kini membasahi punggung, dibarengi tepuk tangan yang meriah serempak, membahana, dan sesekali pula para prajurit itu meneriakkan kata-kata yang penuh semangat. Tanpa mengenal waktu, latihan diatur secara bergilir dan berkesinambungan. Pangeran Uposonto menangani cara bermain panah, menunggang kuda, dan bermain pedang. Prestasi dari cucu Ki Juru Mertani itu memang luar biasa. Uposonto mahir membidik sasaran diam maupun bergerak. Para prajurit binaan itu berlatih dengan sangat keras tanpa mengenal lelah dan waktu. Mereka menyusun barisan, menyerang, bertahan, dan mengepung lawan yang diperagakan langsung oleh Uposonto sendiri. Senopati Agul-Aguling Mataram itu dengan gesitnya menghindari setiap serangan dan dikeroyok beramai-ramai. Mereka yang melihat itu berdecak dengan kagum, dan tepuk tangan bagai kini mengguncangkan ringin kurung di alun-alun. Senopati Diposonto pun juga tidak kalah hebat. Akurasi lemparan pisaunya tidak pernah meleset. Dengan mata yang tertutup, ia bahkan dapat membidik sasaran dengan tepat. Ujung pisau senopati muda itu malah juga mampu menancap pada pangkal pisau lemparan sebelumnya. Kemampuan Tumenggung Alap-Alap kini juga terlihat sangat mengagumkan. Di sudut yang lain, beberapa kelompok prajurit baru dilatih oleh Sadoso dan Wirogo beserta beberapa perwira lainnya. Makin lama, latihan anak-anak muda itu pun menjadi semakin berat. Sebelum matahari pecah di timur, mereka telah dibawa berkeliling di sepanjang pedukuhan. Tidak jarang, mereka harus berlari dan menerobos lereng-lereng yang terjal serta mendaki bukit sebagai syarat utama meningkatkan ketahanan fisiknya. Demikianlah, latihan-latihan itu terus meningkat dari hari ke hari. Kemampuan para prajurit itu pun juga meningkat. Latihan-latihan yang keras itu telah menjadikan prajurit Mataram sebagai sebuah prajurit yang tangguh. Sementara para prajurit disibukkan dengan waktu latihan yang semakin memadat, kedatangan Letkol Ledel menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejumlah prajurit, bahkan juga rakyat biasa ikut membicarakannya. Kanjeng Sinuwun memang harus tegas menolak ajakan kerjasama orang-orang itu, ujar salah seorang juru taman. Memangnya kenapa? Goblok. Di mana-mana hubungan dengan orang asing itu bisa merugikan. Suara dari juru taman itu kini meninggi. Helele, sok tahu kamu? Itulah omonganmu. Tahu dari mana kamu? Banyak orang yang berkata begitu. Dan sampean percaya? Ya tentu saja. Di dunia manapun, tidak akan ada ajakan kerjasama tanpa pamrih. Apalagi bekerja sama dengan bangsa asing. Ujung-ujungnya pasti bakal merugikan. Belum tentu. Belum tentu. Si juru taman kini terbatuk-batuk kecil. Sampean ini memang kurang pergaulan. Karena itu jangan hanya dekem di rumah. Sesekali pergilah jalan-jalan ke pasar atau kemana saja. Biar sampean itu tambah pergaulannya. Kedua bibir dari emban itu kini dimonyongkan. Sudah. Kita ini tahu apa. Yang penting, kerjakan tugas kalian dengan baik. Itu sudah cukup. Keduanya kini berbalik ketika seorang pekadek yang telah lanjut usianya tiba-tiba berkata. Kedua hamba sahaya itu mengangguk. Rupanya mereka bisa mengerti ucapan dari pekadek tua itu. Mereka sadar sebagai abdi hanya dituntut bekerja dengan baik. Maka untuk waktu-waktu yang selanjutnya
Mataram telah berjalan sebagaimana biasa, yang nampak dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, hubungan Pati dengan Mataram menjadi semakin memburuk. Keduanya sudah memutuskan untuk tidak saling menyapa dan berbicara. Adipati Pergulo sendiri telah memerintahkan agar pasukan Pati di daerah perbatasan menjadi diperkuat. Pasukan Pati kemudian juga mengalir bagai aliran sungai yang tidak pernah madek. Tumenggung Pengalasan yang kemudian ditetapkan sebagai Senopati Agung bergerak dengan cepat. Para senopati kemudian menyesuaikan diri. Dalam waktu yang singkat, perintah persiapan itu telah tersebar dari mulut ke mulut. Perintah mendebarkan itulah yang kemudian membuat kesibukan segera terjadi. Jangan gegabah. Kekuatan Mataram sulit untuk diperhitungkan, berkata Tumenggung Pengalasan. Apakah dengan begitu kita tidak langsung beradu dada dengan mereka? Timpal Tumenggung Kanduruan. Rencananya begitu. Bagaimanapun, pertahanan Mataram itu sangat sulit untuk ditembus. Dari sela-sela bibirnya, Tumenggung Pengalasan berdesis. Lalu bagaimana? Kalau mungkin, kita hancurkan saja dulu daerah pinggiran. Dengan begitu, kekuatan mereka akan berkurang, meskipun hanya sebagian kecil. Tetapi yang sebagian itu, tentu pengaruhnya akan sangat terasa. Ya, aku sependapat, sahut Tumenggung Sindurejo. Setelah gempuran awal berhasil, kita akan langsung menusuk ke jantung pertahanan Mataram. Mereka yang mendengar rencana itu hanya mengangguk. Mereka pun akhirnya sepakat untuk kemudian segera bergerak. Dan setelah seluruh persiapan siap, iring-iringan pasukan Pati kemudian bergerak meninggalkan kota raja. Iring-iringan itu kemudian bergerak naik turun bukit, merayap pada gelapnya malam. Dari atas punggung kudanya, Adipati Pergulo berjalan dengan tegap, gagah, dan sesekali Adipati Pergulo menengajkan wajah ke langit. Ia menghitung waktu perjalanannya. Ketika matahari pagi berganti siang, iring-iringan prajurit Pati mulai kini memasuki wilayah tapal batas Mataram. Tanpa terasa, matahari terus bergerak ke arah barat. Puncak mentari telah mereka lampaui. Bayang-bayang rombongan itu kini berada di bawah kaki mereka yang kotor dan juga penuh debu. Iring-iringan itu terus melangkah dengan tegap. Gerakan dari pasukan Pati itu sempat dilihat oleh Telik Sandi Mataram. Dengan sangat tergesa-gesa, Telik Sandi itu kemudian melaporkan pada Ki Lurah Randuwatang. Susunan Agung yang kemudian mendengar laporan itu kini menggeram dengan marah. Dengan sangat tergesa-gesa, kemudian dipanggilnya para pembantunya. Dalam pertemuan itu, Susunan Agung menjelaskan apa yang telah ia dengar. Bara api yang memisahkan Mataram dengan Pati telah membara, justru dari sikap Paman Pergulo sendiri. Semula, aku kurang percaya, karena Paman Pergulo Anom telah aku anggap sebagai ramaku sendiri. Apalagi kalian juga tahu, antara Mataram dengan Pati memiliki hubungan kekerabatan yang demikian dekat sejak zaman Kanjeng Eyang Buyut Pemanahan. Dan sekarang Pati memberontak hanya karena tuntutannya atas daerah Kendeng Utara belum aku penuhi. Itu pun bukan salahku, karena hingga wafatnya Kanjeng Romo Panembahan, beliau tidak pernah membicarakan hal itu. Itulah sebabnya, meskipun telah mendengar gelagat dari Paman Pergulo yang tidak semestinya, aku masih tidak percaya dan tidak acuh saja. Tetapi sekarang, Pati telah benar-benar memberontak. Tidak ada jalan lain. Pati harus kita hadapi.
Hamba sepakat, Sinwon, sahut Tumenggung Alap-Alap setelah mengaturkan sembahnya. Sangat disesalkan memang. Apalagi kita sedang bersiap-siap untuk menggempur Batavia. Tetapi karena bisul itu telah benar-benar pecah, maka apapun akibatnya harus segera kita hadapi. Mohon ampun, Sinwon, Tumenggung Mertoloyo kini menimpali. Adi Tumenggung Alap-Alap benar. Semula kita masih harus bersabar karena melihat hubungan kekerabatan yang demikian dekatnya dari para leluhur. Tetapi kalau sudah membahayakan negeri, sikap tegas harus dilakukan. Karena itu hamba sepakat. Kita beri pelajaran orang-orang Pati yang tidak tahu diri itu. Wajah Sesuhunan Agung kini berubah menjadi kaku. Kedua matanya memandang lurus ke depan, lalu pandangannya jatuh ke arah bawah, mengawasi kaki meja tanpa berkata-kata. Paman juga mendukung Nak Mas. Bahkan menurut Paman, hukumnya wajib untuk tetap menjaga kewibawaan Nak Mas dan juga kewibawaan Mataram. Jadi apapun yang terjadi, Pati harus diberi pelajaran. Sesuhunan Agung kini mendorong mukanya ke depan. Dengan ujung lidahnya dibasahinya bibir yang terasa kering itu. Baiklah, saya juga berpikir begitu. Tetapi jangan sembrono. Semuanya harus ditimbang dengan cermat. Jangan tergesa-gesa. Bagaimanapun, kekuatan dari prajurit Pati perlu diperhitungkan. Sampai beberapa saat lamanya mereka terdiam. Akhirnya Sesuhunan Agung meminta penjagaan istana kemudian diperketat. Pasukan induk Mataram diperintahkan untuk menyongsong lawan di daerah Prambanan sebagai daerah pertahanan. Tumenggung Alap-Alap kemudian ditetapkan sebagai Senopati Agung Mataram. Ingsun sendiri yang akan memimpin kalian, ujar Sesuhunan Agung dengan tegas. Pontang-panting Tumenggung Alap-Alap menerjemahkan perintah itu. Dengan sangat tergesa-gesa, semua perwira dan pimpinan kelompok kemudian dipanggil. Tidak ada seorang pun prajurit yang tidak mendapat tugas. Puluhan telik sandi kini juga telah digerakkan untuk memantau dan mengamati gerakan para prajurit Pati. Hingga esok dan malam harinya tidak ada kejadian apapun. Dari laporan petugas telik sandi diketahui bahwa para prajurit Pati sedang membangun daerah pertahanan, barak-barak prajurit, gudang senjata, logistik dan lain-lain di sebelah timur Kali Dengkeng. Baru pada malam ketiga, mereka kemudian mendapat kabar bahwa penyerangan akan dilakukan 2 hari kemudian, sebelum matahari terbit pada esok lusa. Dengan sangat tergesa-gesa, Tumenggung Alap-Alap selaku Senopati Agung Mataram mengambil langkah-langkahnya. Taktik dan strategi perang kini direncanakan. Mereka pun akhirnya sepakat akan menyongsong lawan di daerah Prambanan.